Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, pagi ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan iman, Islam, dan insya Allah istiqomah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 232. Ini tentang hukum talak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqat Suara tidak. al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Apa? At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a illa an yakhafa an la yuqima hududallah wa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima iftadat bih tilka hududullah wala ta'taduha wa man yata'adda hududallah wa ulaika humuz zalimun. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah wa tilka hududallah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun
إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Nah, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, ada dalam masa iddah itu. Jika para suami menghendaki islah atau perbaikan, ya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ditalak, perempuan yang ditalak itu harus menanti salasata quru, menanti 3 kali quru sebelum menikah dengan laki-laki lain. 3 kali suci, ya, sebelum dia menikah dengan laki-laki yang lain. Perempuan yang tidak pernah disetubuhi selamanya selama bersama suami, lalu dia bercerai, maka dia tidak perlu masa iddah. Tidak perlu menunggu sebelum dia menikah lagi. Nah, bagi yang haid, masa iddahnya 3 kali haid. Nah, bagi yang hamil, sampai dia melahirkan. Bagi orang yang beriman, ya tidak halal menyembunyikan anak yang ada dalam rahimnya. Nah, jadi ingkunna yu'minna bil yaumil akhir, maka jika dia beriman pada hari akhir, maka suami-suaminya berhak merujuk. Ya. Jadi perempuan yang dia misalnya hamil gitu ya, maka dia tidak boleh menyembunyikan hamilnya itu. Ya, supaya misalnya masa iddahnya gitu ya, tergantung dari masa iddahnya, supaya dia misalnya dengan memperpanjang masa iddah, supaya juga dia dapat nafkah dari suaminya yang telah menceraikannya. Ya. Nah, mereka yang tidak haid sesudah ditalak masa iddahnya, maka dia menghitungnya 1 tahun komariah. Jadi istri yang sudah tidak haid, kemudian dia ditalak oleh suaminya, maka iddahnya itu menghitungnya 1 tahun. Sebelum dia nikah lagi kepada wanita atau laki-laki yang lain. Nah, kalau nikahnya itu, cerainya itu baru cerai 1 dan 2, maka dinamakan talak rujuk. Artinya boleh dia rujuk lagi. Tapi kalau dia sudah talak 3, maka dia sudah talak bain. Dia tidak boleh lagi kembali kepada suaminya itu sebelum ada syarat-syarat yang lain. Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Maka sebagai seorang laki-laki, kalau menceraikan istrinya, adalah dia lakukan dengan baik, ya, karena itu adalah ketentuan dari Allah, dia tidak boleh melanggarnya. Maka insya Allah walil rijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Ya, jadi para wanita mempunyai hak yang seimbang, tetapi juga insya Allah laki-laki lebih mempunyai 1 derajat lagi daripada istrinya. Nah, karena itulah dianjurkan pada kaum laki-laki kalau dia melakukan rujuk, hendaklah dia niatnya dengan baik, islah. Ya. Nah, itulah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, itu surat Al-Baqarah
228 ya. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Karena itu janganlah kamu melanggar aturan-aturan Allah yang sudah ditentukan, khususnya yang kita bicarakan pada hari ini tentang talak. Ya, karena itu dijelaskan di surat Al-Baqarah 228, para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya. Jadi dia juga boleh minta cerai, tapi dengan cara yang baik. Tetapi suami mempunyai tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan ingatlah, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa, Allah akan menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Dan Allah Maha Bijaksana, Allah akan mengampuni orang yang bertaubat. Itu Al-Baqarah 228. Kemudian Al-Baqarah 229 ya. At-talaqu marratan. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Itu talak 1 kali rujuk. Talak lagi boleh rujuk. Jadi kalau dia rujuk, hendaklah dia melakukannya dengan niat yang baik. Bukan untuk menzalimi, ya, tapi niatnya baik, ma'ruf. Kalau dia menceraikan, dia ceraikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik dilanjutkan, tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Jadi kalau misalnya suami menceraikan istrinya, ya, maka apa yang sudah diberikan itu tidak boleh diambil lagi. Ya, misalnya pemberian-pemberiannya itu tidak boleh diambil lagi karena dia menceraikannya. Ya. Nah, itulah ketentuan-ketentuan dalam agama kita. Ya. Meskipun misalnya sudah banyak sekali yang bisa diberikan, tetapi sudah diberikan, adalah dia tidak mengambil lagi apa yang sudah dia berikan itu, ya. Nah, itulah talak. Ya, jadi talak 1 kali boleh rujuk, talak 2 kali boleh rujuk, talak 3 kali tidak boleh rujuk, ya. Nah, kalau sudah talak 2, hendaklah dia berusaha untuk menjaga, ya, jangan sampai terjadi talak 3. Nah, karena kalau sudah talak 3, maka itu akan namanya talak bain. Tidak boleh lagi kembali. Ya. Nah, itu apabila sudah talak 3, maka suami sudah tidak ada hak lagi untuk rujuk. Itu namanya talak bain. Ya. Nah, kalau dia sudah ditalak 3, kemudian dia sudah nikah lagi dengan lelaki lain, ya, maka dan sudah dicerai, maka boleh lagi menikah. Ya, jadi sesudah talak 1 wajib bagi suami merujuk bekas istrinya dengan baik. Talak 2 juga begitu. Kalau sudah talak 2, hendaklah dia tidak berusaha untuk tidak lagi melakukan talak 3, karena talak 3 ini menyebabkan dia tidak boleh lagi rujuk kecuali dia istrinya itu sudah nikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicerai, baru dia boleh melakukan nikah lagi dengan bekas istrinya dulu itu. Nah, alhamdulillah, hikmah adanya hukum rujuk ini adalah seperti Allah memahami memang bahwa manusia itu, naluri manusia itu
Ia tidak merasa berat berpisah dengan seseorang selagi orang itu ada bersamanya. Ya. Tetapi bila sudah berpisah, baru muncul perasaan berat untuk berpisah. Maka dibukalah pintu rujuk sampai talak 1 dan 2. Setelah rujuk kedua, suami harus bisa menahan istrinya untuk tidak menalaknya lagi. Atau melepasnya dengan baik. Kalau memang sudah betul-betul tidak bisa dipelihara. Ya. Jadi talak 3 itu artinya talak bain. Ingatlah para suami, bila mau menceraikan istri, tidak minta kembali barang yang sudah diberikan. Seharusnya malah dia memberikan lagi sebagai mut'ah. Ya. Sebagai mut'ah artinya pemberian yang menyenangkan hati istrinya yang dicerai itu. Ya, itu. Bila pasangan suami istri Irul. Ya. Setelah suami itu tidak bisa lagi hidup serumah, sikap istri juga karena sikap istrinya itu yang menyebabkan dia bisa minta cerai, ya, maka istrinya itu bisa memberikan ganti rugi. Nah, ini kalau penyebab perceraian itu permintaan istri. Ya. Nah, itulah aturan-aturan agama kita ya, supaya kita tidak melanggarnya. Ya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka itu adalah termasuk orang yang zalim. Ya. Tilka hududullah. Itu adalah aturan-aturan Allah. Wa man yata'adda hududullah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang melanggar aturan-aturan Allah, mereka itu termasuk orang yang zalim. Itu tentang Al-Baqarah, tentang talak, supaya kita taat pada aturan-aturan Allah. Kemudian 230, ya. Jadi jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, perempuan tidak halal lagi baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain. Ya. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri itu, untuk kawin kembali. Ya. Tetapi diingatkan bahwa kawinnya dengan laki-laki lain itu adalah betul-betul memang dia niat kawin, bukan untuk sekedar supaya dia bisa kembali lagi kepada suaminya. Kalau itu dilakukan, maka itu tidak dibenarkan. Ya. Tetapi kalau memang dia betul-betul kawin dengan laki-laki lain, dengan niatnya memang betul-betul nikah untuk laki-laki itu, tidak untuk supaya sekedar memenuhi syarat lagi dia kembali kepada suaminya, maka pernikahannya itu diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau tidak, itulah Allah mengaturnya, itulah aturan-aturan Allah, ya. Maka tidak boleh dia melakukan itu. Itu termasuk zalim, ya, dan tidak boleh dilakukan. Nah, jadi jika suami itu sudah mentalak 3, tidak boleh lagi dirujuk. Jika sudah nikah lagi dengan laki-laki lain, sudah disetubuhi, sudah dicerai, nah baru dia boleh nikah lagi. Ya, tadi saya katakan nikahnya niat sungguh-sungguh untuk menikah rukun dan damai, bukan hanya syarat untuk bisa kembali lagi menikahi suaminya yang lama. Ya. Nah, para suami, jika kamu sudah menalak istrimu, lalu menunggu masa iddahnya, maka rujuklah dengan cara yang baik.
jangan kamu menahannya karena akan menzalimi. Misalnya supaya perempuan itu mau memberi tebusan. Jadi suami itu merujuknya, tapi dia menzaliminya dengan niat supaya istrinya itu memberikan tebusan atau membayar atau mengembalikan maharnya atau apalah. Nah, itu namanya menzalimi istrinya. Ya, itu suaminya telah menganiaya dirinya sendiri, bukan hanya menganiaya istrinya, tapi dia sudah menganiaya dirinya sendiri. Ya, dan permusuhan dengan istri dan keluarganya. Dan dia menzalimi istrinya insya Allah di akhirat Allah akan memberikan hukuman. Itu dijelaskan lagi. Tilka hududullah. Ya. Allah. Ya. Tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itu adalah aturan-aturan Allah pada kaum yang mau mengetahui. Karena itulah para suami bila menceraikan istrinya, maka boleh dia kembali setelah dia kawin dengan laki-laki yang orang lain. Ya, laki-laki lain, kemudian dicerai, baru dia boleh lagi kembali kepada suaminya yang lama itu. Dan ingat, suami yang lama menikahnya karena niat sungguh-sungguh ingin rukun damai kembali. Bukan ingin menzaliminya. Itu ayat 230. 231. Wa idza talaqtumun nisa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarihunna bima'ruf. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini diingatkan lagi. Suami yang mentalak istrinya hampir habis masa iddahnya, hampir masih masa tunggunya, ya, maka rujuklah ia dengan cara yang ma'ruf. Artinya cara ma'ruf, niatnya baik, memang betul-betul ingin kembali ya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu merujuk dengan cara yang baik. Atau ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf pula. Ya. Jadi kalau ingin menceraikan, ya, berilah dia pemberian yang menyenangkan hatinya. Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudaratan. Ya, janganlah merujuk istri yang sudah diceraikan itu dengan niat untuk memberi kemudaratan. Itu tidak dibenarkan. Ini sudah saya sampaikan, rujuknya itu supaya dia bisa menganiaya, ya, supaya dia bisa menyakiti istrinya. Ya Allah, jangan sampai ada terjadi seperti itu. Ya. Nah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Itulah mereka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, ya. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan-ketentuan Allah ini juga tidak sembarangan Allah memberikan ketentuannya, tapi sebagian lagi Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita. Ya. Nah, apa nikmat itu? Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk, ya, sebagai hikmah, sebagai pelajaran bagi kita, supaya kita tidak sembarangan. Kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran atau sebagai hikmah yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu adalah salah satu nikmat Allah. Ya. Jadi nikmat Allah memberikan aturan-aturan seperti ini supaya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau terjadi apa-apa, dia boleh bercerai. Tetapi cerainya dengan bagus.
Kalau dia kembali lagi, maka dia harus kembalinya juga dengan baik, bukan hanya tujuannya untuk menzalimi istrinya. Itulah, kembalilah kepada aturan-aturan Allah, jangan membuat aturan sendiri. Ingatlah nikmat Allah. Ya, wadhkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitab wal hikmah ya'izukum bih wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in. Ya. Jadi janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Jadi hukum-hukum Allah itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah yang harus kita patuhi. Jangan kamu permainkan. Ingat nikmat Allah kepadamu. Apa yang diturunkan Allah dari ketentuan-ketentuan disebutkan dalam Al-Quran itu adalah merupakan nikmat pelajaran bagi kita. Ya. Dengan apa yang diturunkannya itu insya Allah, ya, rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah warahmah. Walaupun tidak cocok, bercerai dengan baik. Walaupun nanti kita rujuknya juga dengan baik. Semuanya itu adalah ketetapan Allah yang harus kita ikuti. Ya, memang kita sebagai muslimah, kita mempunyai pegangan, kita mempunyai pedoman adalah Al-Quran. Karena itu marilah kita mempelajari Al-Quran sehingga langkah-langkah kita, tindakan-tindakan kita, khususnya dalam rumah tangga kita, semuanya ada aturan-aturan mainnya. Sehingga tidak sembarangan kita melakukan perceraian atau rujuk atau talak lagi. Karena zaman dulu talak itu sering sekali. Talak, rujuk lagi. Tapi tujuan rujuknya itu untuk menyiksa istrinya itu. Sehingga turunlah ayat ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran itu banyak sekali, ada perintah, ada larangan, ya. Ada perintah, fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Ingatlah aturan-aturan Allah supaya Allah memelihara kita. Ya. Wabasyiris sabirin. Nah, kabarlah gembira orang sabar. Allah melakukan seperti itu karena itu perlu kesabaran. Ya. Tidak tiba-tiba lalu para suami karena jengkel lalu mencerai istrinya. Tidak, perlu ada kesabaran. Itu wabasyiris sabirin. Allah katakan, beri kabar gembiralah orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu insya Allah dia akan mendapat ganjaran dari Allah karena kesabarannya. Itulah, wahai para suami, bersabarlah dengan istri-istrimu yang mungkin cerewet, mungkin ya, karena biasanya yang banyak ngomong itu adalah istri, ya, suaminya diem aja, tapi tiba-tiba lalu memutuskan talak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, itu dibicarakan dengan baik, jangan langsung talak. Jangan seperti zaman dulu, apalagi zaman dulu tuh talak langsung, talak 3. Tapi kalau dalam aturan kita sini tidak boleh langsung talak 3. Ya, talak 1 dulu, setelah rujuk talak 2, setelah itu baru talak 3. Tidak boleh pada melakukan talak sekarang saya talak kamu talak 3, padahal baru pertama kali talak. Itu tidak boleh. Kemudian lanjut 232. Wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna fala taqduluhunna ayyankihna azwajahunna. Apabila kamu mentalak istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah para wali, ya. Janganlah para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya yang dia sukai. Ya. Istri yang sudah dicerai itu, dia akan kawin dengan laki-laki lain yang dia senangi. Ya. Apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi, wali tidak boleh melarang janda itu untuk nikah kepada laki-laki pilihannya. Tidak boleh. Nah,
Bahkan dijelaskan dalam tafsir itu haram mencegahnya. Wali tidak boleh memaksa perempuan janda itu untuk kawin dengan laki-laki yang disukai oleh walinya, tapi tidak disukai oleh perempuan itu. Nah, ini harus sangat diperhatikan oleh para wali ini, karena akan menimbulkan kemudaratan. Jadi artinya kalau seorang istri jadi dia sudah jadi janda, dia mau nikah lagi dengan laki-laki lain, maka walinya tidak boleh menghalanginya dengan pilihan daripada janda itu. Para wali tidak boleh menikahkan kepada laki-laki yang disenangi oleh para wali, tapi tidak disenangi oleh janda itu. Itu jadi tidak boleh menghalangi nikah dengan laki yang disukai ya, dengan bekas suaminya atau laki-laki lain. Nah, itu adalah sikap yang bagus ya, mensucikan hatimu dan hati mereka. Jadi yang jelas makna yang terkandung dalam ayat ini, Allah mencegah para wali menghalangi perempuan yang di bawah perwaliannya untuk bersuami kembali, baik dengan bekas suaminya atau dengan laki-laki lain kalau mereka sudah meridhoi dan mencintai. Nah, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jadi Al-Baqarah 232 ini untuk mengingatkan kepada para wali supaya tidak menghalangi perwaliannya itu, menghalangi janda itu untuk menikah lagi. Karena mungkin walinya nggak suka dengan bekas suaminya itu, padahal istrinya mau lagi kembali kepada bekas suaminya itu. Atau janda itu senang kepada laki-laki lain, sedangkan walinya tidak senang. Nah, para wali tidak boleh menghalangi. Adalah para wali mendoakannya, mudah-mudahan pernikahannya menjadi baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah tentang apa namanya talak, talak raj'i, talak bain, kemudian juga memberikan apa namanya pemberian-pemberian supaya yang talak itu tidak geloh, tidak sedih, mungkin diberi pemberian yang menyenangkan hatinya. Para wali tidak boleh menghalangi bila si janda itu ingin nikah lagi atau ingin kembali lagi pada suaminya yang lama, atau nikah lagi dengan suami atau laki-laki yang baru. Tapi janda itu senang, walinya tidak senang, tidak boleh menghalangi. Harus diberi izin dan didoakan. Demikian. Saya kira sudah jelas itu ya. Jadi memang kita ya Allah menentukan tentang perempuan ya. Jadi kalau laki-laki sih tidak masalah gitu. Ini adalah perempuan yang dicerai gitu ya. Nah, perempuan yang dicerai ini yang diingatkan di sini adalah laki-laki. Ya. Kalau dia sudah bercerai, cerai sekali, ingat jangan sampai ada cerai lagi, rujuk lagi ya. Nah, kemudian juga laki-laki yang mencerai istrinya tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anaknya. Jadi kalau masa iddah itu istri suami masa iddah. Ya. Tetapi untuk anak ya sampai dewasa, bapaknya itu meskipun sudah cerai, meskipun sudah tidak satu rumah lagi, dan anak-anaknya ikut istrinya, tapi tanggung jawab memberi nafkah sampai anak itu dewasa dan bisa berdiri sendiri itu adalah tanggung jawab bapaknya. Nah, itulah tanggung jawab bapak, tidak boleh lepas. Tapi katanya Bu Asmah, ada laki-laki seperti itu, mungkin mereka itu orang bodoh atau orang tidak tahu tentang hukum-hukum. Insya Allah kalau bapak-bapak yang tahu hukum-hukumnya tidak akan melakukan. Karena itulah kita perlu mempelajari ini, karena mungkin jarang sekali ya kita mempelajari hal-hal yang seperti ini karena dianggap apa ya
Nah, itulah Bu Asma, mudah-mudahanlah Iya. kita yang sempat ikut ngaji dan tahu tentang kedudukan seperti itu bisa mendakwahkan, ya, bisa mendakwahkan pada teman-teman atau kelompok-kelompok di mana kita bisa berdakwah, sehingga hukum-hukum yang sudah jelas ini bisa ditaati dan harus ditaati. Tilka hududullah. Itu adalah ketetapan tertentu. Apa kabar Bapak? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu. Buat dia, saya tadi mendengar masalah ini wali. Yang dimaksud wali di sini siapa ya, Bu Wadia? Suami atau keluarga dari si istri yang diceraikan ini? Ya, keluarganya Pak. Oh, Kan keluarganya ya. diceraikan, kan sudah diceraikan sama suaminya, ya. Nah, kan sudah tidak ada hubungan lagi dengan suami. Oh iya, Maka iya. di walinya mungkin bapaknya, mungkin kalau tidak ada bapaknya pakliknya, mungkin kakaknya, ya itu kan sebagai walinya. Nah, wali ini tidak boleh melarang si janda ini untuk nikah kepada Iya. laki-laki yang dia sukai. Tidak Oke. boleh wali ini memilihkan suami baru yang disenangi oleh wali. Itu maksudnya gitu. Oh gitu. Jadi wali itu adalah ya walinya, orang tuanya mungkin tidak ada orang tuanya pakliknya, tidak ada pakliknya mungkin kakaknya, mungkin adiknya, ya anunya urut-urutannya wali itu. Bukan suami. Kalau suami kan sudah lepas. Oke Bu. Ini karena kebetulan ada seorang teman yang teman dekat lah ya di dalam kegiatan ya di luar pekerjaan, tapi teman dekat, dan dia juga mempunyai teman-teman yang lain juga teman kami. Tiba-tiba ada berita bahwa mereka bercerai gitu. Dan dia sempat cerita tapi tidak menceritakan tentang apa sebabnya perceraian mereka. Sehingga padahal mereka termasuk yang kami idolakan, suami istri yang baik dan sebagainya gitu. Tiba-tiba kok saya dengar sudah talak 3. Apakah proses itu harus 1, 2 dulu? Tidak boleh, Tidak Pak. boleh ketiga? Tidak boleh langsung talak 3. Oh, tidak boleh langsung. Tidak boleh. Meskipun dia mengucapkan talak 3, itu tetap talak 1 menurut aturan. Oke, gitu ya. Oh, jadi meskipun ditalak 3, tapi aturan harus dilalui ke 1, 2 dulu ya? Iya, harus 1 dulu. Ya. Karena itu mungkin ada penengahnya. Mungkin Bapak nanti temannya menengahi atau memberikan penjelasan kepada orang itu, menenangkan hatinya, supaya berpikir dengan baik, supaya dia memahami istrinya dan untuk rujuk kembali misalnya. Oh, Tidak gitu. boleh dia langsung talak 3, nggak boleh. Ya nanti saya akan minta konfirmasinya apakah sudah dilalui 1, 2 Ya. sebelum ketiga gitu ya. Ya, pernah dia sudah talak sehingga ini yang ketiga. Misalnya mungkin tidak ada yang tahu, mungkin diam-diam dia melakukan talak. Tapi kan berarti kalau talak 1 dia rujuk lagi. Kemudian talak lagi, talak 2. Kemudian dia rujuk lagi. Baru talak 3. Oke. Nah, ini sekarang sudah berita itu bahwa sudah talak 3. Terus saya bilang juga karena dia ada di luar negeri ini, Bu. Jadi saya terbatas juga mengenai masalah ini. Suami istri di luar negeri? Iya, di luar negeri. Tapi mereka sudah bisa rumah di luar negeri juga gitu. Ya, tolong dijelaskan itu, Pak. Ya, saya cuma hanya berpesan kamu cari komunitas Muslim di sana, dan kalau minta pendapat dan sebagainya. Mana Pak? Amerika apa Tokyo? Enggak, masih di Asia sini. Oh, di Asia. Itu saya bilang cari ustadzah, jangan ustadz. Saya juga kamu supaya ada lebih enak gitu loh ya. Dan juga bisa WA, telepon, penjelasan tidak boleh langsung alat. Iya. Oh, cara menghubungi dengan WA gitu, dengan teman-teman yang di sana itu. Iya. Iya.
karena kami sebagai teman itu mengharapkan mereka itu rujuk, tapi terkejut kalau sudah tiba-tiba sudah 3 gitu loh. Kalau langsung sekali baru pertama kali mentalak itu 3 nggak bisa. Meskipun dia mengucapkan kamu saya talak 3, tapi baru pertama kali itu tetap talak 1. Oh gitu. Ingatkan mereka, jadi kamu masih ada kesempatan itu, tolong kamu berpikir, berdoa, minta kepada Allah, mudah-mudahan rumah tanggamu bagus, sakinah kembali karena masih talak 1 gitu Pak. Oh, iya. Boleh nambah sedikit ya Bu Dia ya. Pak Alex kan syaratnya kan itu kan belum habis masa iddah gitu ya, boleh dirujuk tadi ya ketika talak 1 atau talak 2. Jadi tapi kalau sudah lewat dari masa iddah nikah lagi. Nah, ya itu kan harus prosesnya menikah lagi gitu. Tetapi kan tidak harus kalau sudah menunggu. 3 ya langsung harus. Tapi kan tidak harus menunggu perempuan menikah lagi dengan orang lain gitu ya. Tetapi prosesnya mengulang menikah lagi. Kalau yang talak masih dalam masa iddah kan cukup perkataan saja. Rujuk kembali. Iya, rujuk maksudnya kata-kata rujuk dari suami tanpa prosesi seperti pernikahan baru ya. Jadi tanpa ada wali, tanpa ada mas kawin ya sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Itu yang Jadi talak kalau 3 Bu Asma. Mboten semua talak, Pak. Maksudnya boleh rujuk itu kan kalau masih dalam masa iddah. Maksudnya rujuk yang tanpa prosesi pernikahan baru begitu loh, Pak. Itu. Nah, Lah menikah kasusnya seperti teman saya ini. Teman sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa lama, Pak Alex itu? Apanya? Cerainya, maksudnya pisahnya itu, cerainya. Ini yang belum jelas Bu ya. Oh, Soalnya juga saya itu ada pakewo gitu ya. Tapi kita sebagai teman itu sangat prihatin gitu. Dan dia itu di luar negeri dan dengan anak 3, dia sebagai ibu rumah tangga. Dan kebutuhan sehari-hari itu sudah mulai sulit. Tapi yang mengejutkan lagi dia ada teman yang menanyakan pada si suami, katanya sudah mulai merasa salah suaminya. Terus itu saya sampaikan kepada istri. Tapi sementara istri sudah saya lebih baik kalau langsung ke pengadilan aja, diceraikan aja karena sudah 3 tahun ya mengalami hal ini gitu. Sudah 3 tahun cerai? Iya, dia baru berucap kalau dia sudah mengalami hal yang tidak bagus di rumah tangga itu sudah 3 tahun. Oh iya, bermasalah maksudnya ya. Sudah tidak terasi gitu ya. Betul. Iya, memangnya benar ya tadi harus ada konsultasi dengan ahlinya Pak Alex supaya tidak salah langkah ya. Karena kalau orang pernikahan ini kan kalau salah-salah kan itu kan bisa perzinaan kalau tidak benar caranya itu, tidak benar syarat rukunnya tidak memenuhi kan itu kan jadi bahaya begitu. Ya. Saya hanya bisa berpesan kalau kamu minta tolong sama orang sahabat Muslim di luar negeri, tapi pilih yang perempuan, saya bilang begitu. Jangan sampai nanti kamu laki-laki nanti beda lagi. Jadi masalah nanti gitu. Oh ya dia sudah berhati-hati yang masalah hal ini begitu. Terus saya terangkan kalau suaminya sudah kelihatannya ada mau menyadari, tapi dia sudah enggak, saya kepingin untuk cerai saja. Karena sudah 3 tahun diperlakukan seperti ini. Tapi setiap kali diancam karena kamu enggak mempunyai biaya untuk lawyer dan sebagainya gitu ya. Jadi terombang-ambing hidupnya sekarang ini. Iya. Seperti itu nanti. Kalau di Indonesia kan di pengadilan agama ya itu udah pasti. Itu insya Allah sekarang sudah lebih inilah di pengadilan agama itu teliti, sangat teliti sekarang. Masuk persyaratan segala macamnya itu terpenuhi. Jadi begini Bu Wajia, Bu Asma, nanti insya Allah kalau saya bisa telepon dia atau WA, kalau ada bisa menanya ke Bu Wajia atau Bu Asma ya masalah ini, jalan keluarnya gitu bagaimana.
Ya, supaya tidak melanggar syariat Oke. Allah gitu. Oke. Ya. Oke, Demikian, Pak. terima kasih buat dia. Ya, nanti kita bicara tentang talak. Ayat selanjutnya masih ada hubungannya tentang talak. Nanti pertemuan akan kita lanjutkan lagi. Mari kita berdoa, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, memberkahi rumah tangga kita dan anak cucu kita, sehingga dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqah wa rizqan wasi'ah wa waladan salihah wa amalan salihan maqbula wa taubatan nasuha wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal fawza bil jannah wan najata minan nar والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.